mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam saya akan memberikan sedikit simulasi praktik baik tentang pelatihan yang saya ikuti. Itu adalah pelatihan pembatik dan sekarang sudah sampai level keempat, level terakhir. Jadi dari bola barat itu ada 2 orang yang ini. Kemudian dari kegiatan ini di level keempat ini ada kegiatan namanya adalah berbagi dan berkolaborasi. Kita harus keliling ke sekolah-sekolah walaupun tidak banyak karena untuk memenuhi tugas yang diberikan dalam level keempat. Kemudian di kegiatan ini namanya adalah diseminasi praktik baik level yang terakhir. Kemudian nanti di tanggal 25 kegiatan ini akan saya bagikan, kemudian nanti dibikin vlognya atau videonya. Makanya di kegiatan ini saya menggunakan video untuk bukti bahwa kegiatan yang mau dilaksanakan. Kemudian di sini tanggal hari ini, kemudian sedikit profil singkat saya mengajar di SMP 1 Timur Selatan, mata pelajaran IPA dan Informatika. Kemudian sedikit tentang yang sudah saya selesaikan selama saya mengajar. Kemudian yang pertama, saya sertifikasi 2 kali dari mata pelajaran IPA dan Informatika. Yang pertama adalah Informatika karena yang lalu waktu saya honor terdaftar, kemudian untuk tes lulus, dan pada perkembangan selanjutnya ternyata ada informasi harus dilihat dengan ijazah. Jadi saya mengikuti kembali dan juga lulus lagi dan akhirnya memiliki 2 walaupun yang dipakai hanya 1. Kemudian pernah juga sebagai instruktur kabupaten Guna Barat mata pelajaran prakarya, walaupun mungkin dalam implementasinya banyak atau kurang dilakukan atau mungkin pertimbangan apa saja. Jadi pada waktu itu memang dikirim ke LPMP untuk mengikuti kegiatan instruktur beberapa hari dan mendapatkan sertifikatnya. Saya kira itu profesinya saya. Mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum. Kemudian di dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari kegiatan ini. Yang pertama, pembuatan video pembelajaran menggunakan HP dan media yang lain. Misalnya kalau ada kamera yang lebih bagus mungkin bisa pakai kamera yang lebih bagus, tapi kalau standar kita bisa menggunakan handphone yang kita miliki. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya aplikasi perekaman layar. Mungkin di HP juga ada, di laptop juga ada. Misalnya kita ingin memberikan tutorial atau memberikan cara-cara tentang misalnya pelajaran matematika atau IPA yang menggunakan hitungan, mungkin bisa menggunakan aplikasi perekaman layar. Kalau kita namanya OBS atau Bandicam, kemudian atau aplikasi yang lain yang mungkin digunakan. Kemudian yang ketiga, aplikasi pengeditan video. Misalnya yang saya gunakan adalah Wondershare Filmora, ada namanya CapCut di HP dan aplikasi yang lain yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang keempat adalah pengenalan tampilannya yang saya gunakan adalah Wondershare tadi. Yang lain mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri. Kemudian yang terakhir, apa yang sudah kita buat tadi kita masukkan di bagian akun belajar ID. Kemudian kita share di PNN sebagai bukti karya. Sebagai bukti karya misalnya membuat video bahan ajar, video praktik lain atau yang lain. Dan kemudian ini adalah tata cara pendaftaran program pembatik yang telah saya ikuti sampai sekarang. Dari pendaftarannya bulan Juni sampai sekarang bulan Oktober. Dari setiap pendaftaran, dari mulai pendaftaran dari level 1, level 2 dan sampai level 4 itu semuanya dari, dan setiap level itu diberikan modul, itu biasanya 3-4 modul. Kemudian dikasih waktu beberapa minggu. Kemudian nanti terakhir ada ujiannya. Ujiannya dari lagi, nanti biasanya di webnya atau di LMS-nya kita sudah diberikan waktunya, tanggal berapa, jam berapa, terus. Dan yang satu untuk literasi membaca modulnya, kemudian nanti terakhir ujian. Kemudian nanti kalau kita lulus, kita masuk ke level 2.
Di level 2 ini juga modul, ada 3 modul kita selesaikan. Kemudian selain modul, nanti ada video praktik baik, kita mengajar di kelas. Kegiatan inti awal, inti dan berikutnya itu harus jelas, kemudian siswanya juga harus nampil dan yang lain. Jadi nanti di level 2 sudah mulai bikin video, walaupun semua materi yang diberikan daring semua, kita harus belajar sendiri, bisa lewat YouTube, lewat bukunya ataupun yang lain. Kemudian kalau kita lulus kembali, kita masuk di level 3, kreasi. Dari kreasi ini kita membuat bahan ajar. Bahan ajar itu bahan yang bisa dijelaskan di kelas, tapi siswanya tidak ada. Kita mengajar sendiri, mengajar apa saja materi yang kita ajarkan. Kemudian nanti kita buat untuk tugasnya. Nah, di situ nanti ada juga nanti ujiannya di level ketiga ini, jadi ada 2 juga. Nah, setelah lulus kita sampai di level ke-4, ada namanya berbagi dan berkolaborasi. Nah, seperti yang saya lakukan hari ini. Nah, alhamdulillahnya di Kabupaten Bulapan ada 2, saya dengan Pak Yasin, Besar yang di Lapangan. Nah, di situ kemarin sudah koordinasi ke dinas, kita minta izin, walaupun sebenarnya kita sudah melakukan kegiatannya, hanya karena pengaruh dari kepala dinas tidak ada, jadi kita baru kemarin bertemu dan mengambil dokumentasi dan minta izin, walaupun dari hari sebelumnya kita telah menyampaikan. Nah, ini baru kemarin bertemu. Nah, di bagian ini di level keempat, selain kita ada tugasnya tapi tidak ada ujiannya, hanya tugasnya yang sedikit agak berat karena kita harus keliling sekolah, mengunjungi, kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan dari level 1 sampai terakhir. Kemudian kita nanti disuruh membuat blog, suruh membuat vlog, video tentang kegiatan semuanya, dan itu untuk tugas akhirnya. Dan di sini kalau kita lulus hampir 5 besar, yang paling tinggi adalah sebagai duta teknologi kabupaten provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau vlognya kita bagus, kontennya bagus, ya mungkin kalau rezeki ya mungkin akan menjadi duta teknologi provinsi. Jadi dari 30 orang yang sekarang ikut kompetisi, ya itu tujuannya salah satunya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu guru ingin mendaftar, nanti mungkin kalau Bapak bisa ikut di bulan Juni. Kemudian nanti ketik saja di formnya membatik, nanti akan diarahkan ke alamat. Syaratnya cukup memiliki akun belajar misalnya. Hanya masalahnya yang lain adalah tugas dan modulnya semuanya daring. Jadi Bapak Ibu guru bisa mencoba seperti apa itu program membatik. Setiap levelnya nanti ada, kalau lulus ada sertifikat yang bisa kita gunakan untuk keperluan kenaikan pangkat atau yang lain, dan itu dari Kemendikbud resmi. Jadi tidak usah kita mencari-cari lagi. Setiap levelnya kalau kita lulus bisa kita memperoleh sertifikat. Kemudian, nah kalau ini saya kira dari Bapak Ibu sudah mungkin setiap hari melakukan proses rekamannya, kameranya, mungkin ada yang hebat. Nanti kalau sudah di video pasti ada filenya itu yang nanti kita gunakan. Nah, kemudian ini Pak, aplikasi perekaman layar di laptopnya, ilustrasinya, ini namanya Bandicam, tapi ini yang tidak gratis, ini yang gratis. Kalau mau pakai aplikasi di laptopnya, ingin yang gratis, pakai OBS. Bandicam juga bisa atau yang lain, tapi biasanya itu dia mukanya dan ada kode kuncinya yang kalau kita menginstal harus dimasuk. Kalau tidak, biasanya nanti hanya 10 menit atau kurang dari 10 menit dimakan langsung mati. Kita harus mulai lagi. Kalau misalnya kita bikin tutorial lebih dari 10 menit, nanti kalau pakai yang ini harus 2 kali. Sampai 9 menit kita ngecek, sampai kita kayak akan ngomong tiba-tiba mati kan. Jadi kalau mau yang free bisa pakai ini. Jadi bebas mau waktunya berapa, sampai 1 jam lebih juga bisa. Kemudian ini tampilan dari aplikasi OBS, misalnya di layar desktop komputernya ada simbol seperti ini, berarti sudah ada aplikasinya, tinggal kita klik kiri 2 kali atau tekan open, tampilannya seperti ini. Dan sini ini tampilannya, ini kalau kita atur nanti sini settingannya, kita bisa tampilkan foto kameranya dan kamera
handphone yang laptop sudah miliki. Kemudian kalau ini adalah tampilan layarnya, jadi nanti kalau sudah kita atur, kita tinggal start recording. Kemudian ini aplikasi Bandicam-nya, tinggal kalau ada sinyal ini nggak klik dua kali tapi kita open sudah terbuka. Nah, tinggal nanti kalau mau mulai record. Nah kemudian dari yang sudah kita buat tadi, akhirnya nanti adalah ke akun belajar ID. Saya kira dari Bapak Ibu guru sudah punya akunnya. Nah kalau mendapatkannya bisa melalui admin atau bisa melalui pribadi, yang jelas harus nomor HP-nya valid, nomor username-nya atau email yang dimasukkan dua aktif. Kalau dua-duanya tidak bisa, berarti harus ke konsol atau lewat kepala sekolah atau staf tata usahanya yang terinput di dapotiknya. Nah kalau yang admin biasanya ada konsol adminnya, ini biasanya untuk mereset atau melihat data guru yang ada di sekolah dan siswanya atau stafnya yang sudah memiliki akun belajar. Sini ini tinggal klik saja diaktifkan dulu, kemudian klik yang titik 9 ini, kemudian cari yang namanya konsol. Nah setelah diklik akan muncul seperti ini, kemudian klik bagian pengguna. Setelah itu muncul ini contohnya adalah nama-nama yang kita klik di bagian pengguna tadi. Nah kemudian kalau ini lebih spesifik, tinggal kita tambahkan filternya di sini, masukkan NPSN sekolah supaya lebih spesifik di sekolah yang bersangkutan. Kemudian kalau ingin mereset, ya tinggal cari namanya, kemudian klik bagian reset, nanti tinggal dimasukkan saldo yang diinginkan. Nah kemudian setelah kita memiliki akun belajar untuk guru, nah bisa kita di bagian PMM yang kita gunakan misalnya nanti adalah setelah kita masuk di PMM, kita bisa melihat isinya, misalnya ada namanya pelatihan mandiri, video inspirasi, bukti karya, asesmen, dan perangkatannya. Maka dari semua ini Bapak Ibu bisa mencoba, tapi fokusnya saya di sini adalah bagian ini bukti karya atau yang lain, tapi fokusnya di sini. Nah dari bukti karya ini kita bisa masukkan materi atau video pembelajaran yang bermanfaat, misalnya praktik baiknya. Nanti di sini kan berhitung macam-macam. Ada bahan ajar, ada bukti karya tentang praktik baik atau yang lain. Nanti di situ jenis-jenisnya sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu guru masuk dan sesuaikan dengan apa yang kita mau. Nah, akun belajar ID yang kita miliki tadi, misalnya kita ada laptop atau Android-nya, kita aktifkan dulu di situ. Kemudian setelah aktif akan muncul yang seperti ini. Nah di sini kita klik titik 9 ini. Nah di sini akan muncul menu-menu yang sudah. Misalnya ada emailnya, drive-nya, Classroom, Google Docs, dan lain sebagainya. Ini tidak diinstal, langsung bisa kita gunakan gratis dan kita manfaatkan. Misalnya mau ujian online tanpa pakai kertas, bisa kita buat soal ini. Apalagi mungkin di sini sudah ada kemampuan promo. Kemudian bagian yang kedua, ada kita bisa bikin pribadi di akun belajar tentang video pembelajaran kelas atau kegiatan ekstra yang kita buat. Kita bisa bikin di YouTube pribadi kita. Kemudian dan berbagai macam aplikasi yang lain. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah aplikasi ini, tapi fokusnya saya adalah di kampanye. Nah, kampanye aplikasi editing foto atau kita yang membuat foto yang menarik bisa gunakan kampanye. Kampanye ini gratis, tinggal kita masuk pakai akun belajar yang kita punya. Nah disitu nanti semua template-nya itu yang bayar. Kita gratis pakai, pemerintah yang bayar. Nanti sedikit akan saya jelaskan. Jadi kita klik ini saja, kemudian geser ke bawah. Ini kan posisinya di atas, dan kedua, dan ketiga. Ini kampanye. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini karena yang saya miliki
ini yang sudah saya buat sedikit tentang misalnya tadi banner awalnya saya buat di sini. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang ingin belajar editing foto bisa pakai, nah cara pakai Photoshop. Saya buka kantor. Dan sebentar setelah ini Bapak bisa sampai ke sini. Nah, manfaatnya ini yang bisa dibaca. Kemudian akan belajar lagi sampai ini tadi yang pemanfaatannya. Saya kira di kelompoknya sudah masuk itu. Kemudian penggunaannya kalau yang guru itu 100, kalau siswa 20 tidak diaktifkan. Kemudian kalau untuk aplikasinya yang saya bikin ini adalah saya menggunakan Canva. Walaupun memang tidak semuanya yang ada di situ kita bisa masukkan, setidaknya kalau yang latarnya dan bagian-bagian itu semuanya sudah disediakan Canva. Nah, caranya tinggal kita aktifkan, kita buka Chrome-nya, kemudian misalnya ini saya buka tab baru, kemudian di bagian ini login saja pakai bagian ini Bapak Ibu, kita tambah, kemudian setelah aktif maka nanti seperti ini. Nah, setelah aktif seperti ini tinggal klik saja di bagian titik ini, kemudian kita geser ke bawah, kemudian ada nonton, tinggal kita klik. Nah, itu adalah tampilan kalau kita sudah mendaftar Canva-nya. Nah, dari sini ini ada berbagai macam yang sudah disediakan. Ada presentasi yang kita buat atau contoh-contoh desain yang sudah ada, tinggal kita modifikasi saja. Nah, ini yang sudah saya buat. Ini tadi maaf saya baru bikin LKPD juga untuk siswa, walaupun belum saya gunakan untuk kegiatan sebentar. Jadi bisa kita bikin LKPD yang menarik tanpa kita pandai edit atau editing. Template-nya sudah ada, tinggal modifikasi saja. Nah, kalau kamu cari, kita ketik misalnya semua sudah. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan materi yang kita miliki. Kemudian kira-kira mana sesuai, tinggal kita pilih satu. Nah, setelah kita pilih, tinggal kita pilihkan. Kemudian tinggal kita edit saja isinya juga. Nah, secara otomatis ini akan tersimpan. Tapi kalau kita ingin menyimpan dengan namanya kita, ya tinggal kita di sini, belakang ke sini. Tinggal kita bikin simpan lagi dengan namanya. Berarti ini sudah tersimpan dengan nama yang kita miliki, nama yang ini. Nah, di sini tinggal kita modifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Gambarnya bisa kita cari juga di sini. Gambar yang kita tidak mau yang ini, kita cari di sini, misalnya kita cari misalnya kedua atau bagian-bagian bunga. Semuanya sudah. Tinggal kita ketik saja kata kuncinya. Hanya dia berbasis web dan online. Jadi kita harus online, kemudian baru kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, kalau belum pernah mendaftar, tinggal kita masuk saja misalnya di akun belajar yang lain. Misalnya ini akun juga saya punya 3 akun. Akun belajar yang saya ada 3. Jadi satu itu semua saya manfaatkan, satu saja yang saya daftarkan untuk Canva. Karena kalau didaftarkan semua banyak juga. Ini kalau yang belum pernah mendaftar akan seperti misalnya tadi titik 9 kami namanya. Nah, kalau belum pernah mendaftar tampilannya seperti ini. Kalau mendaftar tinggal mulai, nanti kemudian ikuti saja tutorialnya di situ, langkah-langkahnya. Saya kira tidak panjang, cukup singkat. Kemudian kalau nanti bahasanya bahasa Inggris, tinggal kita rubah di bagian. Misalnya kan awalnya ada juga yang ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kalau kita kesulitan di bahasa Inggris, tinggal kita rubah di sini di pengaturan akunnya. Kemudian di bagian akunnya kita tinggal pilih bahasanya di sini. Cari satu bahasa. Nah, kemudian dari akun belajar ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Kita misalnya di laptop tidak ada aplikasi pengetikannya, bisa pakai namanya Google Docs. Tidak perlu kita install, cukup kita pakai saja akun kita.
kita aktifkan, kita bisa mengaktifkan video ini. Nah, ini yang kita buat. Kalau kita ingin buat baru ya cukup dari Microsoft. Ini sama dengan Microsoft Word, hanya bedanya dia tidak perlu kita simpan, sudah tersimpan sendiri di Drive. Atau aplikasi yang lain misalnya Google Sheet, Google Slide, kita buat presentasi itu bisa kita buat di sini. Hanya mungkin bedanya dengan yang Word, ya mungkin animasinya sedikit. Tapi setidaknya tidak perlu kita menginstal aplikasi, sudah bisa kita bikin slide, bisa kita mengetik tabel, bisa kita mengetik biasa. Selain itu ada juga yang sering kita gunakan adalah Google Drive. Google Drive ini gunanya untuk kita menyimpan data-data yang kita miliki, misalnya jasa atau yang lain. Yang misalnya kita suatu saat pergi, kita tidak perlu bawa flash disk, kita tidak perlu bawa laptop, cukup kita simpan di Google Drive. Kita tahu akun dan passwordnya, kita pergi, kita simpan semua di situ. Suatu waktu diperlukan, kita buka saja drive-nya. Yang penting passwordnya tidak dibuka. Kalau kita pinjam laptopnya siapa, kita buka akunnya, akses drive-nya, kita ambil filenya, bisa kita kirimkan kemana. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan awal tadi tentang video tadi, langkah terakhirnya adalah pengeditan. Ini adalah aplikasi Blender Filmora gunanya untuk mengedit video. Ya, misalnya kalau kita selesai merekam, kemudian kita mau tidak mungkin apa yang kita rekam tadi langsung kita kirim. Karena kalau tugasnya kita waktu merekam kan kondisinya kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Anak-anak kadang lari kiri kanan, kita ngomong juga kadang terlibat. Jadi kita potong pakai aplikasi ini. Bisa pakai namanya yang CapCut, tapi kalau saya sudah sering pakai ini, jadi ini yang saya gunakan. Nah, kalau terbuka yang seperti ini, kalau kita ingin buat baru ya tinggal pakai new project ini. Kalau yang ini adalah yang sudah saya buat, misalnya ini yang lain, jadi mungkin ada pernah saya hapus atau yang lain. Ini lokasinya missing kan sudah hilang. Nah, dari video yang ada ini kita bisa bikin perbagian, misalnya awalnya apa, kemudian bagian intinya, bentuknya, itu bisa kita potong-potong. Videonya tidak satu kali, kita perbagian. Nanti video yang kita sudah buat tadi kita masukkan di bagian ini, kemudian nanti tinggal kita ambil perbagian seperti yang lain. Misalnya kita bikin dulu awalnya, kemudian ada salam pembukanya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian yang lain. Misalnya ini sudah saya kerjakan, bagian awalnya harus ada bumpernya atau pembukanya, tujuan pembukanya. Kemudian ada juga video kita ngomong, kemudian ada animasi di belakangnya. Animasinya ini bisa kita bikin di Canva tadi. Kalau pembelajarannya ngomong biasa di kelas, hanya tinggal kita pakai latar belakang yang lain, kita hapus, kemudian kita tambahkan efek-efek yang lain, sehingga apa yang sudah kita buat tadi tidak sama dengan yang kita rekam di HP. Jadi mungkin karena bagian filenya sudah saya hapus karena terlalu besar. Tapi kalau hasil akhirnya misalnya di akun YouTube yang saya sudah buat,
Ini akun YouTube saya. Ini yang saya kerja tugas level 3 yang lalu. Ini yang video yang saya tampilkan tadi, tapi ini hasilnya yang saya sudah unggah ke YouTube. Jadi hasilnya kalau tugas itu biasanya hanya sekitar 5-6 menit, kemudian tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih biasanya tidak diperiksa. Jadi kita harus sesuai dengan permintaannya, berapa menit yang diperlukan, yang ditugaskan, nah itu yang kita buat. Nah itu tadi rekaman biasa, ini yang saya gunakan rekaman layarnya. Jadi saya menjelaskan gambar saya ada di samping sini bawah, yang lalu dasar perhatikan saya ternyata tertutup tulisannya. Jadi kita cukup ngomong sendiri, kita menjelaskan, kita rekam sendiri. Nah nanti hasil akhirnya kita edit di program Excel Filmora. Jadi ini adalah akun YouTube saya. Atau nanti Bapak Ibu bisa bikin sendiri, mudah, tinggal masuk di akunnya, tinggal create, tinggal namanya nanti diisi sesuai nama yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin sampai situ Bapak Ibu yang menjelaskan, ada yang ingin menanggapi atau yang ditanyakan. Sorry, Pak Maiti kalau begini. Kalau yang pas kali HP itu melalui HP. Kalau melalui HP itu tergantung dari HP-nya, karena kan HP-nya kan terbatas. Jadi kalau kita mau pakai HP bisa, hanya mungkin waktu editnya itu agak susah. Karena saya lihat sekarang di kota itu menggunakan HP anak-anak kecil. Ya mungkin kalau pakai HP bisa Kota Kendari. materinya begitu, terus tulisnya nanti kita gabungkan, tulisnya pakai tulis yang online, kita pakai HP. Ada namanya nanti krisis itu ulangan online, tinggal kita bagikan linknya, kita mendaftar di webnya itu. Nanti waktu penjelasannya bisa begini, nanti asesmen muridnya atau aplikasi itu. Karena kalau saya mau jelaskan pakai HP agak susah karena saya sendiri. Kalau pakai HP itu ada dalam waktu kayaknya privat aja di rumah pakai HP. Kalau saya begini, ini kan ini kita hanya mengikuti sosialisasi atau apa kegiatannya Mas Abdul. Nah sekarang yang saya mau ini mungkin kita juga hari ini kan lagi nyaman di zonanya kita masing-masing. Artinya nyaman apa? Dengan hari ini apa yang kita mampu, ya begini saja. Karena Mas harus datang di sini ada satu pencerahan lah. Jadi saya lebih cenderung kalau hari ini menerangkan semua dengan materi yang banyak segitu, saya kira tidak bisa. Tapi mungkin kami punya keinginan, siapa tahu sih, ya siapa tahu juga kita juga mau berbagi dan berkolaborasi dengan kita di sini. Tapi kan begitu intinya ya, kolaborasi. Jadi saya punya keinginan, misalnya nanti kita yang menjadi salah satu strukturnya kita, misalnya seperti membahas di Canva, khusus di pembelajaran bagaimana kita bisa mengakses oleh dari KPD-nya kita, bisa kita pakai itu misalnya seperti itu. Nah itu memang harus ya kita masukkan di situ, salah satunya adalah KKG nanti, begitu. Jadi itu KKG kita masukkan itu, misalnya hari ini kita membahas salah satunya bagaimana kita bisa masuk ke akun Belajar ID dan menggunakan platform Merdeka Belajar salah satunya. Jadi nanti kalau saya sih dengan ini ya salah satu pencerahan lah. Selama ini juga saya nggak tahu itu apa tadi untuk mengedit foto, ya ada ternyata ada aplikasi yang lebih mudah dan gratis
Kita selama ini nggak bingung mengedit foto bagaimana. Kita mau download video di YouTube juga kita juga ini belum terlalu mahir, jadi Bisa saya. ya kita sudah bisa makanya ini misalnya kita ngambil ilmu dan begini kita hanya comot-comot ya di sana, tapi akhirnya dia bisa sendiri. Dari nanti mungkin melalui KKG, ya salah satunya itu dari forumnya kita KKG, tapi nanti kita bisa undang kita sebagai salah satu instrukturnya kita, misalnya membahas tentang apa ya. Ini kalau sekarang mungkin ya, ini mungkin masih skalanya sesuai dengan kepentingan Bapak saja sekarang. Kalau mau dijelaskan satu saat ini, ya seperti dulu siapa tadi? Ibu Gandaria dengan melihat tonton di Gandaria. Nanti kita ambil saja, bisa privat sama Mas Agus dulu. Begitu. Kita di KKB. Jadi itu salah satu ini pencerahan buat saya ya, karena kita selama ini kita sudah punya akun juga, ini sudah ada bagaimana kita mau masuk ke sana, dan kita juga mahir itu salah satunya itu. Kalau saya sudah sedikit ada ilmu secara keluar ini, dan di kawan tadi kampanye itu seperti apa menurut kerjanya tadi. Dan kemarin itu bisa kita Karena setelah tanpa kan saya sudah pernah ikut juga waktu di mana di yang saya pernah itu seperti namanya yang belum itu yang tapi kayaknya harusnya kita memang harus bisa tanpa semua. Kan selalu saya pakai. Supaya kalau tanpa itu penting sekali kayaknya. Cuma selama ini Oke, terima kasih. Sebenarnya kegiatan hari ini memang kalau dari petunjuknya itu memang awalnya kita hanya diseminasi tentang kegiatan sudah kita lakukan. Kalau saya mau memberikan semuanya memang karena saya terbatas di jadwal tugas yang harus saya kerjakan. Jadi mungkin tahap awal ya seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin hanya pengenalan dulu. Nah kemudian pada tahap selanjutnya kalau sekolah atau komunitas ingin memperdalam, ya saya siap untuk kalau dipanggil. Nah, seperti itu. Karena kalau yang seperti itu kan berarti membutuhkan waktu, tempat, kemudian peserta. Misalnya kalau lama kan harus ada konsumsi lagi. Kalau seperti sekarang kan saya jujur saja, yang saya lakukan ini saya memang persetujuan dari dinas, tapi hanya persetujuan saja. Kalau masalah semuanya itu kita silakan pakai dana ya. Jadi mungkin nanti kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Nah itulah kegiatan yang saya lakukan dan memang murni dari kasih. Jadi tidak ada bantuan sama sekali dari yang lain. Hanya karena kemauan saya sendiri, saya ingin juga belajar tidak hanya begitu saja. Sama seperti yang Bapak tadi sampaikan, di zona nyamannya ya sudah yang saya bisa itu saja saya kerjakan. Setelah kita pergi misalnya kalau di daerah kita sendiri mungkin ada masalah. Misalnya kita pergi untuk pelatihan di tempat lain, orang lain sudah jago, kita hanya lihat bisa kok kayak begitu bisa, kita kok nggak bisa. Makanya saya berpikir walaupun istilahnya saya nggak bisa sempurna, ya setidaknya apa yang saya lakukan tidak kalah dengan orang yang mungkin sudah lebih mahir. Walaupun kita baru belajar, tapi ya setidaknya kita bisa mulai dari yang sederhana dulu. Walaupun mungkin yang saya pakai sekarang, apa yang saya lakukan mungkin masih kurang dari sempurna. Tapi setidaknya dengan kemauan yang ada, walaupun kita hanya belajar misalnya sendiri, hanya teman atau dari YouTube, ya setidaknya kita bisa belajar. Sekarang kan tidak ada batasan kita mau belajar sama siapa. Kalau sama teman, ya bisa kita pakai YouTube-nya. Walaupun kita cari di YouTube, apa yang kita mau kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita pegang ini, tapi yang dijelaskan kadang lain. Tiba-tiba baru buka, kok sudah selesai, tiba-tiba ada yang dipotong, kita kan nggak tahu. Kadang memang di YouTube kan tidak semuanya diajarkan dari awal sampai akhir. Kita kadang diajari awalnya, sampai di tengahnya tidak ada, tiba-tiba langsung selesai. Bagaimana caranya yang hilang tadi itu kita bisa dapat sendiri. Kalau kita tidak banyak belajar kan, ya nggak bisa punya. Makanya saya juga sedikit banyak belajar dari pelatihan, kemudian dari YouTube atau dari teman. Misalnya cuma melihat, kemudian ada kekurangan, ya sampaikan. Ini
supaya lebih baik saya terima. Saya kira seperti itu. Jadi nanti bisa berkomunikasi dengan sekolahnya. Kemarin juga ada yang menawarkan begitu, tapi sampaikan ya kalau saya ada undangan, saya ada waktu, saya pasti hadir. Hadir kalau ada halangan. Tapi kalau saat ini kalau kita mau mengajarkan itu kan waktunya panjang. Waktunya lama. Kemudian kita perlu lagi akses internetnya lagi, laptopnya lagi, waktunya pasti kan tidak sebentar. Kemudian dari kita juga kemampuannya beda-beda. Jadi tidak mungkin satu kali saya masuk semuanya sama langsung bisa. Ada yang baru mulai pakai laptop, ada yang sudah sedikit mahir, ada yang sudah mahir kan. Semuanya tidak mungkin kalau samakan bisa semuanya. Karena seperti itu. Kalau tanpanya ya bisa bergabung dulu atau mau daftar dulu, saya kira tidak susah. Yang penting sudah ada akun belajarnya tadi dan kita sudah aktifkan di formnya kita. Tinggal kita masuk, klikkan terus titik 9 tadi, cari formnya. Kalau sampai di situ, saya kira sudah bisa buka dulu. Nanti setelah itu ya lihat tampilannya apa, coba-coba klik mau bikin apa, ya klik saja dulu. Biasanya kan di situ kalau kita sudah buka, ya tersimpan otomatis. Nanti ke waktu berikutnya kemarin kok nggak bisa ya, pasti kan ada penasaran buka lagi, coba lagi. Pasti kan nanti kita bisa, juga kok bisa begini ya. Nanti pasti keinginan lagi untuk buka lagi, coba lagi. Jadi lama kelamaan apa yang sudah kita pelajari awal kita ingat sampai kita tambah-tambah sampai mungkin suatu saat kita lebih mahir dari yang satu. Jadi mungkin di kelas nanti kalau seperti yang saya buat tadi, misalnya yang sebenarnya materi yang saya buat tadi kan sebenarnya di slide semua. Slide ini kan kita buat bisa di PowerPoint, bisa di Canva, bisa di Quizzes. Nah, slide ini cukup kita bikin satu kali, kita bisa pakai di semua kelas. Misalnya kalau kita seperti saya mengajar mata pelajaran, karena kelas tujuhnya ada 2. Cukup kita bikin satu kali, kita bisa pakai dari tahun ini tahun depan. Kalau misalnya ada perubahan, ya kita tinggal editornya, kita tambahkan. Cukup kita buat satu kali, bisa kita pakai untuk yang seterusnya. Tanpa misalnya kita harus bawa buku lagi di kelas, harus baca lagi. Cukup kita bikin intisarinya di sini, kita tampilkan, anak-anak lihat, kita jelaskan sambil pakai pointer. Kita tinggal klik saja nanti apa yang kita misalnya poin apa yang harus dilihat, misalnya. Atau mau pakai bikin di Google slide tadi, misalnya. Kalau saya bisa buat ini sebenarnya kalau dilihat ya memang sederhana. Tapi kalau misalnya pas mengajar prosesnya itu jalannya satu persatu. Misalnya itu dulu yang kita tampilkan, kemudian kita tampilkan apa lagi. Jadi tidak semuanya kelihatan satu kali. Kita atur apa yang kita mau tampilkan dulu, kemudian kita jelaskan. Oh ini tahapannya begini dulu. Proses selanjutnya ini. Kemudian selanjutnya dikali misalnya bagian-bagian itu. Kemudian kita tambahkan keterangan, kemudian hasilnya apa dan seterusnya. Itu kan kalau di papan tulis kan setiap selesai hapus lagi, menulis lagi, kan capek. Jadi kalau kita pakai di slide, ya kita simpan. Nanti mungkin tahun depan siswa kita berubah, ya kita pakai lagi. Tapi kalau misalnya punya ada tambahan, ya kita tinggal edit kembali, tambahkan ya. Tadi di video yang saya buat kan seperti ini, hanya slide, kemudian saya akan layar, saya ngomong sendiri, saya jelaskan prosesnya. Nah, yang awal tanya dan isi, akhirnya kita gabung-gabungkan. Jadi semuanya tidak satu kali direkam selesai semuanya. Jadi sendiri dulu intro asalannya, terus ini saya rekam sendiri, penutupnya sendiri, ya digabung pakai aplikasi tadi. Nah kalau yang aplikasi tadi, ya memang tidak mudah. Hanya memang kalau kita sudah coba ya pasti bisa. Kalau mau coba yang lain bisa di HP kan ada namanya yang
CapCut itu. Ada juga yang ini. Ada namanya CapCut website. Sama seperti Canva tadi, kita daftar dulu pakai akun belajar. Tapi ini berbasis web, jadi online semua. Kalau yang tadi kan offline, yang website tadi itu offline. Kalau yang online, ada juga ini yang versi webnya, ada yang versi Android di Android yang apa ini mungkin ada. Terus ada aplikasi di laptopnya, tergantung dari apa yang mau dipakai. Kalau pengeditannya bebas, tidak perlu kita tahu semuanya, cukup satu. Kalau kita mau coba yang lain, cukup satu mana yang kita rasa kita nyaman di situ. Kalau kita mau coba yang lain, ya mungkin kalau ada perbedaan bisa kita gunakan. Berarti dia kalau misalnya kita gunakan ini untuk penggunaannya kembali, misalnya setelah kita buat, diedit, materinya kita dimasukkan, terus untuk penampilannya sama anak-anak, berarti kita harus seperti yang online kalau yang ini. Kalau ini online tapi nanti hasilnya kan bisa tahu ya. Bisa ditunggu. Berarti untuk menampilkannya bisa di online atau mendapatkan online. Kalau mau ditampilkan prosesnya online bisa. Tapi kalau mau langsung hasil akhirnya belum. Hanya kan kalau online paling keterbatasannya kan dia jaringan. Jadi kalau di tempat kita sekarang kan jaringannya tidak pasti. Kadang pas bagus ya bagus, lagi bermasalah ya seperti itu. Jadi silakan dicoba saja mana yang enak, mau pakai yang online bisa, pakai yang offline juga. Yang penting kalau yang online itu untuk yang laptopnya spesifikasinya yang rendah biasanya. Kalau yang tinggi pakai offline yang sama. Karena biasanya kalau aplikasi offline kan biasanya berat. Kadang spesifikasinya harus marami yang berapa, pakai tipe berapa. Bisa sebenarnya tapi dia kadang bisa tapi lambat kalau prosesnya kita buka saja harus dia loadingnya tergantung dari laptop yang kita gunakan. Kalau ingin yang laptop yang biasa pakai yang versi website, bisa pakai yang itu CapCut website atau yang Canva tadi, jadi tidak terkendala di perangkat yang kita miliki. Mungkin kita bisa lihat pemaparan materinya lebih lanjut lagi. Kalau kayak tadi mungkin dia dadakan begitu kan waktunya panjang. Yang kedua kita kan siap dengan laptop masing-masing dari masuk praktek. Kalau memang di kakak pun nggak bisa ya, tingkat sekolah saja bisa misalnya yang Ini kan di dalam sekolah saja. Di dalam sekolah saja ya. Seperti itu. kalau sekolah yang lain kan kadang jangan sampai sekolahnya nggak mau nggak sesuai ya kan kita Di dalam sekolah saja lebih sekarang. Iya. Karena ada tambahan juga ada. Tambahan juga. Kemudian memang hari ini kalau kita mau nyaman dengan zona kita, memang enak sih, enak. Tapi semakin hari guru ini saya lihat yang punya regulasinya semakin berubah. Guru SD saja hampir ditulis di guru SMP sekarang. Jadi hati-hati memang guru SD. Guru SD yang malah ditulis di guru SMP. Jadi itu regulasinya. Kalau kita mau nyaman dengan menjadi kita hari ini, ya. Misalnya kurikulum hari ini tuh dia mengikut dengan perkembangan teknologi. Apalagi kurikulum merdeka ini sudah kayak harus wajib nih yang begini. Dan kalau bisa kita sudah harus pelabuhan merdeka. Di tahun 2024 itu kita sudah merdeka semua kayaknya. Kalau kita bahas, Jadi merdeka itu ada dua versi. Merdeka tidak mengajar dan mereka. dan merdeka itu adalah merdeka. Pak, tidak belajar lagi nih. Tidak apa-apa, kan merdeka belajar. Merdeka belajar. Sudah merdeka nggak dituntut lagi. Yang jelas hari ini masih porsinya apa? Ambil saja hari ini. No? ada lagi Gimana Pak Eli? Ya saya kira bisa ya. Hah? Bukan Mel, Iya Pak. Hah? Atau mau hari ini sekalian kita bahas itu? Tapi lagi ceritanya. Ini kenapa ada ininya, snacknya? ya karena kita mengundang Oh, gitu. Tapi biasanya kalau ada snack pasti ada uang sakunya. Itu Tidak
Aduh. Ini kan masih mandiri ya, Mas? Saya kira ada Masih mandiri. bagusnya enggak salah. Padahal bagusnya misalnya kalau dinas pendidikan yang memfasilitasi, bagusnya yang keluarkan materinya, kalau kita ada 2 orang dalam dua orang. Bagus yang mematerikan di amplop. Enggak kok. Kan dinas pendidikan, berarti urusannya dia nanti di dinas pendidikan. Kita hanya menerima materi. Kalau yang ini kan ini baru yang sederhana, ada lagi yang namanya yang Udah naik-naik terusnya nanti. Enggak lama. macam ya. Jadi yang sederhana. Jangan dibalik nanti waktu yang gitu. Tanggal berapa sekarang? Saya ada anunya nih, udah mulai ada apa? Ya ada sedikit anu lah. Kemarin sempat juga sih belajar, tapi baru hanya sekedar bikin apa struktur organisasi, jadwal baru belajar sih. Ya kan kita bisa bikin di situ, nanti hasilnya kita bisa cetak secara besar. Saya bikin kayak poster, tapi hasilnya masih baru pekan atas. Mungkin dimakan ini Bu. Tempel lagi. Tidak dimakan. Ya silakan sambil istirahat kalau mau cari. Abi, mau ikut? Sini, main. Ikut materi ini. Pas pulang dulu. Berapa? Tapi kalau kita mau jadi shopping, kita mau Ini Ada yang bisa ditambahkan? enggak cukup. Tapi kita Kayaknya hari ini kan kita nggak akan membahas yang lain, yang penting ada sudah. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru dalam pengembangan proses pembelajaran selanjutnya. Dan untuk pertemuan hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.